Shalom, selamat pagi, saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di ibadah pagi hari ini, tepat hari Rabu, tanggal 18 September 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi bersama dari buku ND HKBP nomor 504 ayat 1. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami puji Engkau karena segala berkat-Mu sampai hari ini kami ada di sini adalah oleh karena kasih karunia-Mu. Dalam berbagai aktivitas kehidupan kami Tuhan, kami membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu menjadi sumber kekuatan bagi kami dan pengharapan bagi kami Tuhan, sehingga kami senantiasa bisa menyemangati hidup kami oleh karena kami percaya dalam penyertaan Tuhan segala kehidupan kami boleh melakukan berbagai aktivitas dengan penuh sukacita. Berkati Tuhan firman-Mu yang akan kami dengarkan pada saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus yang menjadi nats renungan kita pada pagi hari ini dan sepanjang hari ini diambil dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 58. Begini dikatakan, "Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku. Engkau telah menyelamatkan hidupku." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Nunga dihasuhuton ho ale Tuhan bada tuton dikku. Nunga di palua ho ngeluku." Demikian dikatakan dalam nats tersebut. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa kitab Ratapan adalah kitab yang dituliskan oleh Nabi besar, yaitu Nabi Yeremia. Seperti nama kitab ini yang disebutkan kitab Ratapan, dan sesungguhnya memang muatan daripada kitab Yeremia ini berisikan banyaknya ratapan-ratapan, pergumulan, penderitaan. Itu semua adalah mewakili kehidupan yang dialami oleh Nabi Yeremia pada saat setelah dia ditentukan dan dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya, kepada umat Tuhan, yang memang dalam kitab Yeremia disampaikan banyak pesan-pesan Allah supaya dia memperingatkan umat Allah tersebut. Nah, sesuai dengan penugasan itu, maka Yeremia juga harus menyampaikan pesan-pesan Allah di mana dia juga harus memberi peringatan-peringatan kepada umat Allah pada waktu itu. Dan
di dalam proses penyampaian pesan-pesan Allah, saat dia menjadi seorang nabi yang harus menyampaikan pesan Allah dengan segala apa yang Tuhan perintahkan, maka pada saat itulah dia mengalami berbagai penderitaan dalam kehidupannya. Secara khusus memang itu adalah umat yang menjadi juga bagian dari dirinya sendiri, di mana orang tuanya berada dan juga orang-orang yang dia hormati. Namun panggilan terhadap Yeremia ini yang memperingati umat Allah itu memberikan dampak yang sangat terkadang keterlaluan kepada nabi itu sendiri. Jadi dia juga mengalami banyak penderitaan, dia juga mengalami banyak pertentangan dari orang-orang, dari tetua, dan semua orang yang tentunya dia sampaikan apa yang menjadi peringatan-peringatan daripada Allah. Dan tidak jarang dia juga mendapatkan derita kepada tubuhnya sendiri dan kepada batinnya. Nah, inilah permulaan daripada penderitaan yang dialami oleh Nabi besar Yeremia. Jadi saudara-saudara, sebagai orang yang percaya kepada Allah, soal penderitaan ini sebenarnya bukanlah hal yang baru bagi setiap orang percaya kepada Tuhan. Dan ini sudah merupakan bagian dari penginjilan juga. Pada saat para nabi-nabi dipanggil oleh Tuhan, mereka juga tidak luput dari penderitaan, bahkan rejaman, bahkan hal yang paling sakit mereka rasakan. Dan itu adalah penderitaan buat mereka. Namun, bagaimanakah mereka menghadapi penderitaan sebagai hamba-hamba yang diutus Tuhan? Itulah sebabnya panggilan ini tidak dapat dilaksanakan oleh semua orang. Karena tidak semua orang yang siap untuk menderita dan mendapat siksaan oleh karena kebenaran firman Tuhan yang harus disampaikan kepada semua orang atau seluruh umat di dunia ini. Karena kita tahu bahwa dunia akan selalu berpikir bahwa orang-orang Allah harus sopan, harus diam, harus menurut, harus mengikuti, tidak boleh melakukan apa-apa, tidak boleh menentang, harus mereka itu menunjukkan sikap yang terus patuh. Nah, mereka tidak boleh sama dengan masyarakat yang lainnya. Dunia ini menuntut bahwa orang-orang Allah harus mempunyai sifat yang sangat berbeda. Dan mereka harus bisa menghadapi perilaku-perilaku setiap orang yang mungkin menentang mereka. Dan setiap orang-orang Allah itu tuntutannya adalah supaya diam dan tidak banyak komentar, tidak ikut-ikutan dan lain-lain sebagainya. Mereka harus lebih menunjukkan sikap menerima semua orang, tidak boleh menegur, tidak boleh mengatakan apapun. Mereka hanya boleh bersikap baik-baik saja. Dalam segala hal baik-baik saja. Harus menjadi orang baik, tidak boleh menyinggung orang, tidak boleh menyinggung hati umat. Nah, lalu bila demikian tuntutan dunia ini, bagaimana jika keinginan umat itu bertentangan dengan hukum Tuhan? Apakah hamba Allah itu juga harus diam? Jika Nabi Yeremia menyebutkan dirinya penuh penderitaan dan terkadang dia sepertinya sangat lelah dalam penderitaan itu. Lelah seolah dia mau berhenti saja, berhenti sabar, lelah untuk menderita. Oleh karena terkadang hal itu sudah keterlaluan. Dan hal itu membuat dia menjadi seorang terkadang sakit, tidak dikerjakan juga sakit,
Terkadang dia seperti buah si malakama, makan si buah malakama. Karena apa? Satu sisi dia berhadapan dengan orang-orang berpengaruh, orang-orang yang kuat, orang-orang tua, para penatua, orang-orang yang dihormati. Tapi satu sisi dia juga berhadapan dengan Allah yang memanggil dia, yang menyampaikan kepadanya apa yang harus disampaikan kepada umat itu. Nah, bagi orang-orang tertentu hal ini mungkin menjadi sebuah tekanan, bukan hanya tekanan fisik saja, tetapi juga rohaninya juga. Namun dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan penderitaan yang sehebat itu, bahkan lebih hebat dari yang kita sebutkan dalam nas ini. Apakah dia harus putus asa? Mungkin jika dia mengandalkan pikirannya, dia akan putus asa dan akan berhenti. Namun, dia tidak membiarkan hal itu terjadi. Dia tidak mau hilang harapan. Dan dia menekatkan di dalam dirinya, seperti yang dia katakan dalam nas ini, "Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku. Engkau telah menyelamatkan hidupku." Itu adalah suatu hal yang dia rasakan ketika dia tidak menyerah terhadap penderitaan yang dia alami. Tetapi justru dia semakin kuat dan dia semakin berpengharapan. Karena dia tahu bahwa sesungguhnya tujuan daripada penderitaan oleh karena panggilan itu adalah termasuk salah satu melatih diri untuk terus berkomunikasi dengan Tuhan. Melatih diri untuk terus berdoa kepada Tuhan. Dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Dan satu sisi dia juga menyadari bahwa penderitaan itu, pertentangan yang ada itu merupakan ujian terhadap imannya. Sehingga jika itu merupakan suatu ujian bahwa ada janji kemenangan dalam ujian tersebut, maka dia tidak bisa untuk berhenti. Dia tidak bisa untuk menyerah. Dia tidak membiarkan dirinya kalah dalam penderitaan itu. Dia tidak mau kehilangan pengharapan. Tetapi dia mau menang dalam ujian itu. Dia menyadari ada hal yang sangat kuat yang hendak Tuhan perlihatkan kepadanya juga kepada umat itu. Bahwa Tuhan itu adalah Maha Kuasa. Tuhan lebih daripada segala apa yang dialaminya. Tuhan bisa mengubah segala yang dia derita itu menjadi kebaikan, menjadi sukacita. Bukan hanya pada dirinya, tetapi juga pada seluruh umat. Kalau Allah mau menegur mereka, itu bukan untuk menghancurkan, namun untuk memberikan kehidupan kepada mereka, bahwa sesungguhnya Allah ingin mereka mendekatkan diri kepada Allah. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, ada kalanya memang kita pada posisi Yeremia ini. Tetapi ada kalanya juga kita pada posisi seperti umat yang selalu memberontak, selalu melawan, selalu memperlihatkan hal-hal yang tidak baik, selalu memperlihatkan pertentangan. Namun kita sebagai umat yang berasal dari berbagai latar belakang, berbagai kemampuan, berbagai keinginan, jikalau seorang hamba itu hanya memenuhi keinginan kita, lalu keinginan orang lain seperti apa? Satu-satunya yang bisa dikerjakan oleh hamba Tuhan adalah bagaimana mereka diperintahkan oleh Tuhan melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Soal tantangan, soal kesulitan, soal penderitaan itu sudah bukan hal yang baru bagi para penginjil, terutamanya para misionaris pada zaman dulu, para nabi, dan orang-orang yang sudah pernah sampai mengalami hal-hal yang tidak wajar, bahkan dibakar dan yang lain sebagainya. Itu semua penderitaan oleh karena iman. Apakah kita sebagai orang atau jemaat Tuhan Yesus Kristus juga menghindari penderitaan itu? Tentunya kita juga sudah disarankan
bahwa setiap orang yang pantas untuk mengikut Kristus adalah orang yang mau memikul salib. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, manakala penderitaan itu datang, mari kita melihat bahwa dalam penderitaan itu ada janji yang sangat indah. Mari kita melihat sebuah tujuan dalam sebuah penderitaan bagi orang-orang yang percaya, yang menuruti perintah Tuhan. Bahwa penderitaan itu adalah untuk melatih kita terus-menerus berkomunikasi dengan Tuhan. Bahwa penderitaan itu adalah cara kita untuk terus-menerus berdoa kepada Tuhan, menyerahkan diri kita. Dan penderitaan itu adalah upaya untuk menyadari bahwa iman kita terus diuji supaya kemurnian itu kita peroleh. Dan itu semua pastinya ada hal yang terindah, yang terbaik, seperti yang sudah dirasakan dan dialami oleh orang-orang yang terus menuruti kehendak Allah pada zaman sebelum kita, termasuk juga para nabi dan juga Nabi Yeremia dalam kitab ini. Ini adalah kesaksian iman Nabi Yeremia. Ketika dia dalam penderitaan, bagaimana Tuhan menyelamatkan dia, bagaimana Tuhan menyembuhkan dia, bagaimana Tuhan melindungi dia. Dan kadang Tuhan menggantikan semua penderitaan itu dengan sukacita. Maka ketika firman Tuhan ini menyerukan, "Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Nunga dihasuhuton ho ale Tuhan bada tutodiku. Nunga dipalua ho nguluku." Demikianlah pengharapan kita dihidupkan juga di dalam Kristus Yesus. Ketika Kristus Yesus datang, itu memperlihatkan bahwa sesungguhnya dalam bahasa Batak ini lebih tepat dikatakan nunga dihasuhuton ho ale Tuhan bada tutondiku. Karena Kristus telah datang untuk menggantikan kita dari semua penderitaan, sehingga penderitaan yang kita alami tidaklah seberat yang dialami oleh para nabi-nabi sebelum kita. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, mereka sudah menikmati kebahagiaan. Oleh karena mereka adalah anak-anak yang taat kepada Tuhan. Kita juga akan merasakan hal yang sama. Untuk itu jangan pernah menyerah. Memang terkadang penderitaan ini bisa membuat kita lelah, tetapi jangan pernah menyerah. Jangan kita membiarkan kita jatuh dan kalah. Jangan kita kehilangan harapan. Anggap itu sebagai ujian bahwa kemenangan akan kita peroleh. Setiap orang yang menang pasti memperoleh hadiah dari Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami puji Engkau. Kami selalu mengandalkan-Mu. Dan kami tahu bahwa kami harus selalu berbakti padamu dan menuruti apa yang Engkau perintahkan kepada kami sebagai anak-anak-Mu. Banyak hal yang membuat kami terkadang harus menyerah. Tetapi Tuhan, kami harus lebih mengingat betapa Engkau telah menggantikan kami dalam penderitaan yang maha dahsyat. Sehingga derita kami tidaklah seberapa ketika kami harus menghadapi iman kami di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya bahwa Tuhan mengaturkan segala sesuatu buat kehidupan kami. Sehingga kami harus tetap di dalam pengharapan meskipun terkadang derita menempa kami. Itu adalah untuk menempa kehidupan kami lebih layak di hadapan-Mu. Sehingga kami saat mengalami penderitaan itu akan semakin mendekatkan diri kepada-Mu Tuhan. Semakin banyak berdoa, semakin banyak kami Tuhan meminta petunjuk dari-Mu. Semakin kami ya Tuhan menciptakan komunikasi yang terus teratur kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhanlah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu ini. Ajari kami untuk selalu setia kepada-Mu, agar jangan apapun membatasi kami dengan Engkau. Sertai kami juga sepanjang hari ini bersama dengan orang-orang yang kami cintai dan seluruh umat-Mu, jemaat-Mu. Jaga lindungi kami Tuhan.
peliharalah hidup kami. Selamatkan bumi yang kami pijak Tuhan, agar kami tetap aman untuk melakukan aktivitas kami. Berkati juga bangsa kami dan para pemimpinnya. Berkati gerejamu dan para pemimpinnya. Kiranya hal-hal yang menyulitkan bagi bangsa kami ini semakin tersisih dari bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati dan sertai seluruh anak-anak-Mu dalam sekolah mereka, pekerjaan mereka, perjuangan mereka, perantauan mereka. Kami percayakan semua kehidupan kami ada dalam tangan pengasihan-Mu. Berikanlah rezeki untuk menjadi bekal kehidupan tengah keluarga seluruh umat-Mu Tuhan, khususnya jemaat-Mu di KPP Denpasar ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Kita bertemu di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.